iya ketemu sama teman-teman kan momennya, ada yang berantem lah, entah ada yang nggak jelas kan, itu momennya sih yang paling diingat. Misalkan kok ada yang main game, biasanya basis belakang kan main game gitu kan, udah tau masih ada guru main game gitu kan, itu lucu banget sih. Ada yang main game, ada yang makan di kelas, ada yang hobi apa namanya gibah ya. Iya. Eh, lu juga ikutan gibah kan, yo? Iya sih, itu itu kan seru gitu ya maksudnya tuh. Aduh, jangan diikuti ya teman-teman itu. Aduh, Pak. Udah siap ya? Siap-siap. Jangan ketawa baik yo. Siap nih yuk. Kalau siap langsung mulai. Siap. Siap. Apa sih? Jangan bikin ketahuan apa ya? Deg-degan, eh. Dulu kan pengen boker ya. Dasar. Biasanya gitu kalau misalkan lagi grogi kan. Enggak sih. Jadi, Kan udah mulai. biasa. Siap-siap. Oh, jangan bikin ketawa ya. Kenapa sih Serius baca ya? dong. Serius dong. Mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab apa tuh yo? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Trik Podcast. Ngobrol dulu aja. Bareng saya Angga Hermawan. Ah, kenapa itu yuk? Kok ini sih? Kok disconnect sih? Siapa yang dis? Enggak, barusan fotonya nggak nampil gitu. Jangan ada panggilan ya. Panggilan apa? Kayak panggilan alam, jangan gitu. Iya, iya, siap-siap. Udah, pulang ya. Goyang-goyang mulu. Udah siap belum? Halo tuh. Ayo, ayo, Udah ayo. ganteng HP-nya ya, nih. udah ganteng. Udah siap ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben dijawab, tadi nggak dijawab. Kembali lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang pelajar yang lumayan terpandang lah di sekolahnya. Satrio Tejo Kusumo, welcome Satrio. Halo. Halo, kasih sapa dulu dong Halo. buat penonton. Halo teman-teman. Di sini nama saya Satrio. Perasaan nggak ada yang nyuruh kenalin diri deh. Oh iya, iya, iya. Maaf ya Pak ya. Aduh, deg-degan nih. Aduh, gegabah nih, jangan sampai gegabah. Enaknya dipanggil apa ya? Satrio, Kenapa? Rio, Iyo, Yo, apa nih? Iyo boleh. Iyo aja deh, biar enak gitu kan. Boleh, Iyo aja deh, nggak apa-apa. Nah, iya. Kita tuh mau ngomongin apa ya? Bingung Apa nih? sebenarnya. Kan kita udah lulus gini nih. Terus kita disuruh Ya, ngobrolin soal kita pas masih sekolah. soal Gimana? Masih ingat nggak? soal apa? Waktu kita masih sekolah kayak apa Oh. tuh momen-momen yang paling berkesan gitu katanya disuruh gitu. Oh iya, 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 iya. Siap, Banyak siap, yang siap, siap. request, banyak yang request. Gimana nih? Sekarang. Bisa. Sekarang aja dulu sekarang. Bukannya mau ke Bandung ya? Kenapa? Bukannya ada planning mau ke Bandung? Oh, itu apa masalah diklat ya? Iya kali, nggak tahu.
Iya, masalah diklat kan pertama nih ya, sekarang lagi pandemi COVID-19 nih, lagi stay at home kan, stay at home juga. Jadi pas mau plan ke Bandung tuh mikirnya, wah ribet juga nih, nggak bakal boleh kemana-mana gitu kan. Ke Jakarta aja gitu yang tetanggaan istilahnya kan ya, itu aja ribet, apalagi nanti ke Bandung, belum di sono izin-izin ke RT-nya lah untuk ngekos atau apa ya kan, belum ikut diklatnya, nanti sama aja belajarnya di rumah gitu. Ya mending di pending dulu aja, mungkin bulan-bulan depan atau tahun depan pas pandemi ini udah kayak mendingan gitu, udah lebih baik dari keadaan yang sekarang. Kalau emang itu diklat apaan sih, yo? Boleh diceritain nggak? jadi apa, saya itu saya apa aku nih. Saya, gue. Aku, kalau nggak aku. Jadi, gue aja ya. Ya, Jadi gue itu apa, kan orangnya suka banget apa ngomong sama banyak orang, ketemu banyak orang gitu kan. Terus niatnya itu pengen diklat penerbangan. Karena di situ tuh kayak seru aja gitu liatnya. banyak pramugari ya. Ya? Nah, itu. Aduh, Kacau sih, yo. kacau. Itu sih. Tapi karena pandemi jadi Kenapa harus ke Bandung? Jauh amat. kenapa Emang kenapa? kenapa harus ke Bandung gitu? Jauh kan? Kenapa nggak nyari yang deket gitu? Oh, pertama kita kan kalau misalkan pendidikan itu kita mau dong kalau kita mau masuk sekolah misalnya ya adik-adik SMP mau masuk SMK SMA pasti lihat fasilitasnya. Em, Gimana sih cara belajarnya, terus kalau misalkan fasilitasnya ada apa aja kan itu menunjang banget kan buat pendidikan kita nanti gitu. Nah, kebetulan saya pengen gitu, kok wah lumayan nih fasilitas lumayan gitu kan, maksudnya bagus lah. Dan biayanya juga lebih gimana ya, lebih efisien lah, lebih murah gitu. Itu biaya pendidikannya. Terus kalau biaya Ya, hidupnya gimana biaya hidupnya? nah di sini juga yang harus kita tekenin ya, biaya hidup. Makanya di sini selama pandemi ini mungkin atau tahun depan ya, kan pendidikannya tahun depan, mungkin sekarang saya lagi ini apa, gue lagi nyari-nyari nih buat bekal di sono gitu. Jadi sekarang tuh kayak nabung dulu, terus baru tahun depan ya, baru ke sono gitu. Kenapa? Jadi tahun ini tuh jadi kayak cancel gitu. Jadi sekarang nyiapin Iya. dulu, terus nabung dulu, baru tahun depan mulai. Nah, iya betul. Lagian juga kan COVID juga ya. Gue mikirnya kalau belajar COVID di rumah sama aja bohong gitu. Kalau pendidikan ya bosan-bosan juga gitu. Mendingan nanti mungkin keadaannya lebih baik. Udah bisa belajar lagi di kampusnya gitu. Jadi kan seru gitu kan belajarnya. Di sono ngekos atau ada saudara? Ya kemungkinan gitu ngekos. Orang Saudara sih nggak ada kalau nggak ada kalau di kenalan. Bandung nggak. Terus di sono sendiri atau ada barengan dari sini, bareng Kenapa? teman gitu? Dari sini Oh sendiri. niatnya Iya dong. niatnya kalau ada rezeki pasti cari barengan gitu. Udah ngomong juga sih sama barengan. Misalkan kalau ada rezeki ya bareng gitu pendidikannya. Tapi kalau enggak ya sendiri mungkin. Barengannya cewek ya? Enggak lah, ya kali. Oh, kirain. Biasanya kan punya banyak nih istri-istri. Astagfirullah, enggak ada lah, enggak ada. Kacau. Itu mah bercandaan. Iya bercandaan, tapi kenyataannya nggak jauh beda sama bercandanya. Kacau, aduh. Parah sih di kelas juga gitu kan yuk. Banyak gitu samping kiri kanan ya. Banyak apaan, enggak ada. Enggak ada, Banyak guys. yang datang ke kelas juga pada banyak. Kang Iyo, kan gitu. Aduh, itu mah kan organisasi, itu mah beda. Oh iya, Satrio nih. Dia tuh
sekarang jadi PPK Sukaraja ya? Iya, Tahun berapa yuk? Purna Paskibra Kecamatan tahun 2018. 2018. Terus sekarang Iya, gimana? sekarang gimana apanya nih PPK-nya? Ya gimana dirimu lah? Oh, diriku. Ya, ya paling gini-gini aja. Apalagi sekarang kan stay at home, di rumah aja, keluar ada perlunya aja gitu kan. Kalau masalah Paskibra sih pasti di pending dulu ya karena apa COVID ini. Soalnya kan gua kan aktif juga kan di organisasi Paskibra gitu. Ya di pending dulu karena pandemi ini gitu. Jadi apa-apa lewat media sosial gitu. Oh berarti sekarang masih ini ya, masih kayak ngebimbing adik-adiknya. Iya sih nemenin lah istilahnya kan nemenin. Tahu nggak yuk yang lucu apa yuk? Jadi kan waktu Apa? episode kemarin pas sama Viana ya narasumbernya dia kan Oh iya. masa dia bilang katanya latihannya online, coba kan lucu gitu latihannya Oh online di video iya. dia ntar akang-akang Aduh. tekniknya meriksain satu-satu. Itu benar Oh tuh. iya. Kalau misalkan itu mungkin kan kita ada pelatih ya. Kalau misalkan gua di sini kan Purna itu cuman kayak ngebantuin adik-adiknya. Misalkan ada butuh apa, mau persiapan lomba atau persiapan latihan lomba, tampil. Nah, kalau misalkan itu sih mungkin sama pelatihnya ya dinilai kan sekarang juga ekstrakurikuler dicantumin kan di rapot gitu. Jadi itu mah penilaian dari si pelatihnya sendiri gitu. Tapi kayaknya nggak enak juga gitu kalau misalkan ngelatihnya lewat iya lewat daring ya, lewat Iya, WhatsApp. iya dong, Penilaiannya pasti penilaiannya ribet. gimana ya? Kalau di realnya kan enak gitu ngasih taunya. Anak-anak kurang ini kakinya bengkok gimana gitu. Tapi kalau di Iya, HP kan nggak kelihatan yuk. iya, ya ribetnya tuh di situ kan biasanya kalau di lapangan kita apa ngasih arahannya kan sambil itu kakinya kurang lurus, palanya jangan tengok-tengok atau badannya harus tegap gitu kan. Kan kalau di online ngetik dulu gitu kan. Terus kalau di online itu belum tentu sih anaknya itu bisa sampai gitu. Soalnya kan kalau bicara langsung sama media kan beda ya. Kalau media nangkapnya gimana, kalau bicara langsung nangkapnya gimana gitu. Oh jadi penjelasannya tuh kurang komunikatif ya. Iya kurang efektif lah jelas pasti. Pernah nyoba ini nggak pakai aplikasi kayak video conference kayak gini nih? Ini kan bisa lebih dari jumlah itu berapa sih kira-kira jumlah anak yang di Eksul Paskibra? Kurang lebih 20 kayaknya. Mungkin. Oh 20 Karena kan ini dong. iya, Masih ketampung lah di sini mah. iya. Kenapa nggak nyoba pakai aplikasi kayak gini? Gimana ya? Kan sekarang mungkin itu mah ketentuan apa si ketuanya yang sekarang ya kan kalau gua mah gitu udah purnama cuman apa ikut nemenin aja istilahnya jadi ketentuan itu mungkin diambil sama pelatih sama ketuanya yang sekarang kalau mau mengadakan kayak gini gitu pakai aplikasi ini gitu. Emang nggak dikasih saran dulu gitu? Mungkin si ketuanya tuh belum kepikiran gitu. Oh gitu. Kalau mau ngasih saran gimana ya? Sebenarnya mah gitu ya, seharusnya mah kan si ketua itu harus bisa ngambil apa ya namanya? Ngambil alih si organisasi itu pas dia udah dikasih kepercayaan dia harus bisa dong maksudnya dalam situasi seperti ini seharusnya seperti apa nih latihannya, mungkin medianya kayak gimana. Jadi dia sebenarnya harus bisa lebih mind blowing daripada pelatihnya kan pelatih hanya membimbing gitu ya, mengarahkan. Nah, si anak-anak ini nih yang biasanya harus Kang, mungkin pakai aplikasi ini nih lebih enak gitu. Mungkin kalau purna-purnanya mau ngasih saran, mungkin ada kesibukan tersendiri. Sebenarnya mah mau pastilah kan pengen adik-adiknya lebih maju gitu ya. Mungkin ada kesibukan tersendiri jadi suka lupa gitu mau nyampein saran itu pasti ada sih. Berarti si ketua itu setelah diberi amanat
itu dituntut untuk bisa inisiatif dan bisa mengelola anggota-anggotanya ya. Harus ketua. Buat semua ketua organisasi itu harus. Soalnya kan kepala organisasi itu kan ketuanya. Kalau ketuanya nggak gerak cepat gitu, pasti semuanya bakal lambat. Dari bawah-bawahnya bakal lambat. Berarti yang kita lihat tuh ketuanya ya. Nggak juga sih, maksudnya bukan si faktor ketuanya juga. Salah satunya semuanya juga sebenarnya harus kayak bergerak gitu. Karena organisasi nggak bisa berjalan kalau si ketua doang yang bergerak. Karena manusia kan makhluk sosial nih. Apalagi organisasi kan merangkul semuanya, ya harus gerak semuanya gitu, bukan ketua doang. Mungkin mereka juga belum kepikiran karena tugas sekolah kali ya, tapi nggak tahu. Tapi kan udah selesai ujian ya nih, ujian udah selesai, terus sekolah juga udah diliburin, latihan masih jalan. Kalau latihan, masalah latihan kurang tahu deh. Mungkin masih kali ya sampai nanti mungkin, tapi nggak tahu juga. Soalnya kan yang ngambil alih sekarang kan pelatih yang baru sama si ketua yang sekarang yang tahu kondisinya. Mungkin nanti kita dikabarin kalau misalkan ada mau jadwal tampil, baru kita dikabarin gitu. Oke, berarti untuk masalah anggota-anggota Paskibranya harusnya ditanyainnya sama ketua, bukan Purna. Puna juga bisa gitu sebenarnya, cuman kan yang lebih sekarang yang lebih dominan kan si pengurus yang sekarang kan kalau Purna kan dia udah eh, istilahnya udah lulus lah gitu, maksudnya teh udah gimana ya, udah nggak terlalu apa ikut lagi gitu, mungkin Udah lebih. gimana sih, kayak udah nggak campur tangan secara penuh gitu ya? Nah iya, kan sepenuhnya pasti si pengurus yang sekarang gitu yang lebih tahu gimana gimananya. Boleh, boleh, boleh. Keren juga sih, udah jadi Purna nih sekarang gitu, udah bisa Asik. apa sih? Jangan terbang lo dipuji. Iya kan jadi lupa. Itu Kenapa? banyak banget yang nanya nih, banyak banget yang request sebenarnya buat Iya. ceritain tentang kesan-kesannya waktu di SMK. Pasti kan beda nih sama waktu di SMP. Kayaknya, Oh iya. kalau gak salah di SMP iya nggak ikut paski bersama sekali ya? Iya, kalau di SMP enggak. Pernah pas itu masuk nih ya, pas kelas 7 masuk. Set, terus langsung keluar. Nggak kuat, nggak kuat. Iya, karena dulu kan sering sakit kan SMP. Sekarang juga sih masih. Terus di SMP tuh malah ikutnya Degung ya, Degung sama Marawis, sama sama OSIS. Marawis. Jadi ketua Marawis juga kan yuk? Iya, alhamdulillah. Dikasih Alhamdulillah. amanat. Di SMK nggak dilanjutin tuh ya? Oh iya, kan nyari suasana yang berbeda gitu kan. Masa Marawis lagi kan biar kemampuannya tuh keasah kan. Loh kalau nggak dilakuin lagi malah tumpul ntar kemampuannya. Ya enggak ya, kalau misalkan kita lagi kumpul lagi gitu kan sama alumni-alumni kan kita main lagi gitu. Kita cari suasana baru biar ilmunya lebih banyak gitu kan. Terus pas pertama kali ditawarin, yuk mau masuk Paskibra nggak nih? Awalnya nerima atau gimana? Pertamanya nolak ya, sebenarnya SMK tuh nggak mau ikutan ekstrakurikuler gitu ya, mau fokus gitu kan. Udah takdirnya ikut organisasi dari SMP, jadi pas ditawarin sama salah satu guru kan, mau nolak nggak enak, mau mau ambil takut kecapean gitu ya, tapi ya jalanin aja, mungkin udah jalannya gitu kan, ikut ya udah sih, ikut aja selagi itu bermanfaat kan. Pasti perjuangannya juga nggak main-main ya. Maksudnya itu kan dari nol banget gitu, buat ngebangkitin ekskul Paskibra itu. Kenapa? Waktu masa-masanya Yo kelas 10 kan ya bareng sama aku. Itu kan Paskibra tuh dari nol lagi kan. Jadi Ya. kayak ngangkat nama Paskibra lagi di sekolah kita gitu. Oh iya, Itu berat banget lah pasti ya. Yo. pasti dong, soalnya kan gimana ya,
udah gak ada penerus, maksudnya tuh mati kan pas itu, pas Gibrannya tuh mati. Udah gak ada penerus, kita nyari nih caranya gimana kita buat dapet penerus lagi gitu kan, tiap tahunnya ada gitu kan, terus apa terus ningkatin prestasi, enggak-enggaknya tampil di sekolah gitu kan. Nah di situ bareng-bareng sama teman seperjuangan yang lain gitu. Alhamdulillah supportnya juga dari sekolah lumayan baik. Jadi sekarang ya udah mulai naik lah pas kibranya. Tapi gue salut sih yo, gitu sama sama semua anggota Paskibra gitu. Jadi semuanya tuh kompak, semuanya tuh loyal gitu. Jadi mereka tuh kerjasamanya bagus, makanya bisa sukses dalam kurun waktu berapa tahun sih yuk? Waktu kemarin tuh Setahun berarti. setahun ya? Setahun 2 tahun lah. Setahun 2 tahun. Itu udah keren banget tuh. Pencapaian yang luar biasa dalam 2 tahun gitu. Terus sekarang udah jadi purna gitu. Anak-anaknya pasti inilah ya, bangga gitu punya seorang purna seperti Satrio ini. Oke, kalau ngomongin sekolah, banyak nggak sih hal-hal yang bikin Iyo ingat banget sama sekolah gitu, yang paling berkesan gitu? Itu sih apa, kalau gua kan ikut OSIS juga kan di sekolah, OSIS baru. OSIS baru lah. Iya, kalau berkesan tuh gimana ya, pas ada acara di sekolah gitu kan, kita ikut ikut ambil partisipasinya buat acara sekolah gitu, pulang sore ya kan, eh, gimana berunding gitu masalah-masalah nanti gimana sih ini acara-acaranya, itu sih momennya, soalnya ilmunya itu didapat dari situ, ilmu organisasinya. Selain dari organisasi, kayaknya di kelas kita juga asik tuh yuk. Iya, iya, ketemu sama teman-teman kan, momennya ada yang berantem lah, entah ada yang gak jelas kan, itu momennya sih yang paling diinget. Misalkan kok ada yang main game, biasanya basis belakang kan main game gitu kan, udah tau masih ada guru main game gitu kan, itu lucu banget sih. Ada yang main game, ada yang makan di kelas, ada yang apa namanya gibah ya. Iya. Lu juga ikutan gibah kan yuk? Iya sih, itu kan seru gitu ya maksudnya tuh. Aduh, jangan diikuti ya teman-teman, itu aduh parah. Tapi jujur gibah tuh enak gitu ya. Gimana sih lidahnya? Gimana? Gitu. Kacau. Aduh, jangan diikuti teman-teman, itu bahaya. Apalagi kalau udah toxic ya. Apalagi kalau udah kumpul gitu kan bahaya, makanya kalau udah kumpul tuh. Kalau misalnya pengen direkam gitu, gue tuh pengen gitu ngerekam momen-momen waktu kita lagi bercanda gitu kan, suka susah tuh ya kalau buat ngerekam, soalnya tiba-tiba nyeletuk pada ketawa gitu ya. Iya, iya. Siapa sih yang kira-kira paling ini ya, paling gimana sih, kayak Teguh gitu, Randy, menurut Yo siapa tuh yang paling kayak lucu banget itu di kelas? Aduh, disebut nih sponsor. Nggak Kacau. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Sebut aja, paling sebut aja. kalau celetuk sih si Randy ya. Eh, Itu the best banget lah pokoknya. Itu sih kenangan ya itu mah. Iya benar, kenangan sih. Emang susah banget sih sebenarnya mau ngerekam gitu. Jadi gue sama teman sebangku waktu itu tuh sempat pengen ngerekam gitu ya. Tapi suka nggak pas mulu momennya gitu, susah. Hmm. Tapi ada nggak sih Yo, momen yang bikin Yo pengen balik sekolah lagi gitu? Momen pengen balik sekolah ada itu. Datang pagi kan ya. Jadi saya tuh berangkat jam 6 dari rumah. Berangkat pagi, nyampe di sono tuh suka belum ada orang gitu. Jadi itu sih. Terus nanti kalau anak organisasi nih ya di kelas, Satrio dipanggil guru ini, datang ke ruang guru, akhirnya nggak belajar, ya kan, enak banget tuh di situ tuh, dipanggil set, pulang lagi ke kelas, abis pulang lagi, nanti berapa menit kemudian, Satrio dipanggil sama guru ini, nggak belajar lagi, jadi seharian tuh nggak belajar, bisa kalau ada organisasi itu. Bukan bisa lagi Yo, hampir tiap hari.
kayaknya enak banget gitu ya, nggak masuk ke kelas gitu ngalong gitu ya. Ya nggak enaknya capek gitu kan. Tetap aja walaupun kita nggak masuk ke kelas, kita harus belajar di rumah biar gak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Itu Gitu. sih yang bikin gak enaknya sih ya. Jadi kita tuh harus punya waktu lebih sama tenaga lebih buat nyerap semua materi yang nggak bisa kita ambil di Iya kelas. betul. Yang lebih susahnya tuh Belum kayak tugas-tugas memahaminya kan gitu. yang dikasih gitu. Kalau di kelas kan ada yang ngejelasin kan guru ya. Kalau kita di rumah kayaknya agak susah gitu. Teman juga ngejelasinnya kurang kurang jelas. Iya betul. Nah biasanya makanya di sini gimana sih cara kita nangkep pelajarannya? Misalkan ada yang nonton YouTube, ada yang nulis. Kalau misalkan gua sih, kalau misalkan belajar, kalau gua tuh orangnya nulis gitu. Kalau nggak nulis tuh nggak masuk. Kalau ada teman-teman yang baca doang, ada yang nonton lewat media sosial kan, ada yang bisanya dijelasin sama guru gitu kan beda-beda setiap anak. Nah kalau gua lewat tulisan gitu, jadi di rumah nulis gitu, nulis lagi ngerangkum Emang nggak pegel gitu nulis banyak kan gitu. karena suka. Kan kalau udah suka mah apa-apa lancar. Lancar ya. Sekarang Iya lagi ada yang disukain nggak ya? lancar. Lagi apa? Lagi ada yang disukain nggak sekarang? Hal yang lagi disukain. Oh iya 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 iya. Hal yang lagi disukain apa orang? Orang tuh termasuk hal nggak sih? Oh iya iya iya. Maksudnya kan hal tuh banyak kan, Nah, ada yang iya. kita lagi suka kegiatan apa gitu kan, makanya harus spesifik gitu. Kalau Iya, misalkan iya. orang sih pasti ada gitu ya, cuman males Loh, we orang gitu, ada. bukan males Serius, ya. orang ada. Ada lah, ya namanya umur-umur sekarang pasti banyak dong teman-teman juga Oh. kayak suka-sukaan gitu maksudnya. Enggak sih, tadi cuman jebakan aja sebenarnya. Aduh kacau. Mancing-mancing, biasa mancing biar panas. Kalau misalkan guru di kelas nih yang paling berkesan gitu, menurut dia siapa? Sebutin nama apa gimana nih? Sebutin nama boleh atau mau kalau nggak mau mata pelajarannya aja boleh nggak apa-apa. Mata pelajaran. Kalau misalkan dari karakter ya, nih kalau karakter dari pelajaran produktif kalau karakter. Tapi kalau misalkan dari segi pelajaran sukanya seni. Kita kan nggak ada pelajaran seni ya. Iya makanya enggak maksudnya kelas 11 gitu kan. Kelas 11 juga kayaknya nggak ada pelajaran seni deh. Oh iya pas itu saya lomba, saya lomba. Saya ingat saya lomba bukan pelajaran seni. Kita pelajaran seni itu cuma kelas Kalau 10 doang. misalkan kelas 10. Karena kurtilas bukan sih? Kita kan udah, kita angkatan pertama Kurtilas kan ya? Iya kurtilas. Karena kurtilas juga mungkin ya. Angkatan pertama Kurtilas, angkatan pertama Corona, kayaknya kita dijadiin kelinci percobaan mulu ya. UNBK lah. Kenapa? Enggak, kayaknya angkatan kita tuh banyak banget cobaannya gitu ya. Sedih sih. Terus kalau misalnya kriteria nih, kita ngomongin kriteria. Kriteria guru apa yang Iyo sukanya? Kayak misalnya, oh nyampaiannya seperti ini, seperti itu. Gitu. Kalau karakter pasti pengennya anak-anak ya seumuran kita serius tapi santai gitu. Kalau terlalu serius pasti anak-anak tuh bakal bosen, boring gitu. Apalagi anak-anak yang di basis belakang gitu kan. Duduk paling belakang kan, ini guru serius-serius banget gitu. Mana anaknya yang di belakang suka kayak gitu kan. Kalau misalkan serius di pelajaran, nah pada saat lagi kita di luar jam pelajaran nih, si guru itu bisa ngebimbing kita gitu, ngobrol gitu kan, saling sharing gitu. Kalau misalkan guru terlalu kaku ke murid, muridnya terlalu kaku ke guru, pasti nggak ada chemistry-nya gitu buat kita belajar, buat kita sama-sama. Misalkan kok ada acara di sekolah, kan pasti penanggung jawabnya si guru, pembinanya si guru gitu. Pasti kita nggak bakal bisa satu tujuan gitu. Berarti harus ada ini ya, harus ada dukungan dari kedua belah pihak, dari gurunya Nah sama iya, dari siswanya. iya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya misalkan
nggak mungkin gurunya doang yang gerak, pasti dia butuh anak-anak juga pasti butuh gurunya buat bimbingannya gitu. Harus saling Jadi support. serius tapi santai. Iya, pasti dong itu mah. Itu dari segi apa nih? Dari segi karakternya ya. Iya, serius tapi santai. Kalau dari penyampaiannya gimana ya? Kalau penyampaian di kelas, Iya, penyampaiannya tuh enaknya kayak gimana gitu. oh ya penyampaiannya nih, misalkan kalau materi ditulis, terus si guru itu bukan nulis doang gitu, nulis doang kan biasanya ada tuh di papan tulis nulis aja gitu, tapi nggak dijelasin, biasanya ada. Nah itu yang bikin anak-anak lah disuruh nulis doang, jelasin enggak gitu, jadi nggak ngerti, anak-anaknya nggak ngerti. Tapi di saat misalkan gurunya lagi nulis nih ya, pasti ada yang guru yang berhenti sebentar kan buat ngejelasin, oh ini poinnya dari sini ke sini itu harus kayak gini gini gini, materinya harus kayak gini gini gini. Kalian bisa ngelasinnya nih dari sini sampai sini tuh harus kayak gini gini gitu. Itu yang menurut saya efisien sih. Sebelah saya. Oh iya gua Itu kan kalau kebiasaan misalkan Kak. materinya di papan tulis nih ya. Tapi kalau Ya, misalnya materinya lewat PowerPoint, slideshow gitu. Itu menurut Iyo enak nggak sih? enak dong jelas pasti. Kalau misalkan lewat TV LED, InFocus kan itu lebih variasi kan, ada animasinya, mungkin ada lagu-lagunya ya kan. Jadi lebih berbeda aja kan kalau misalkan di papan tulis monoton. Ada nih yang guru pengennya di TV LED terus kan, jadi itu juga efisiensi. Berarti visual itu menunjang siswa untuk menangkap materi ya? Iya bisa. Apalagi anak-anak kan, misal anak kecil. Ya kan kita bukan anak kecil lagi yo, kita tuh udah Ya dewasa ya. misal, Kayaknya kalau misalnya. pelajaran matematika agak susah nih kalau misalkan pakai digital gitu ya. Kecuali dia Mhm. punya tuh kayak iPad-nya. Iya, iya, iya. Berarti nggak semua pelajaran harus pakai Iya, slideshow. iya dong, masuk semua pelajaran. Ya gitu sih. Kalau misalkan eh, dari siswanya emang kebanyakan pada gitu kalau misalkan udah selesai materi nih. Lu tadi ngerti nggak sih? Tadi apaan sih? Gue nggak tahu gitu. Iya, biasanya makanya pas kalau misalkan kita lagi belajar nih ya, fokus dulu nih sama belajarnya, nanti mungkin ngobrolnya dipending dulu, entah istirahat, entah apa. Jadi kita ngerti gitu. Dan kalau nggak ngerti itu, minta penjelasan lagi ke gurunya, bukannya kalau nggak ngerti malah diem gitu. Nambah nggak ngerti, maksudnya tuh kayak gitu nanti bakal kayak gitu. Anak tuh sebenarnya banyak yang takut ya kayak nanya ke gurunya tuh kayak takut Mm-mm. dimarahin gitu. Kan ibu udah jelasin tadi kenapa kamu nggak? Ya gitulah pokoknya. Iya sih. Ada sih yang takut kayak gitu, tapi eh, it's okay lah, dia juga pengen 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 paham ya, makanya dia Iya. nanyanya ke temen gitu. Kalau misalkan dari sisi ininya, ada nggak sih yang bikin gak nyaman gitu di sekolah? Yang bikin gak nyaman, apa ya? Ya dinyaman-nyamanin aja sih sebenarnya mah. Kalau nggak nyaman mah pasti dari pulang sore ya kan, gak nyamannya apalagi anak organisasi pasti ditambah pulangnya lebih sore ya kan. Mungkin hari Sabtu yang katanya weekday jadi weekend ya kan. Yang katanya Balik, weekend jadi balik. weekday ya kebalik. Ya kan gitu sih kayak yang bikin nggak betahnya. Udah pulang sore ada tugas gitu kan, tugasnya banyak banget misal. Itu yang bikin udah di sekolah belajar, di rumah ditambah belajar lagi gitu dan banyak. Jadi Terus capek nggak, juga sih ya. ya terus nggak ada kita pas pulang ke rumah tuh cerita sama orang tua misalkan, oh di sekolah kayak gini-gini nih gitu kan. Jadi pulang masuk kamar ya kan, mandi dulu, makan, sholat, ngerjain tugas lagi dari guru. Jadi waktu buat keluarganya tuh kayak family time-nya tuh kayak kurang kurang banyak gitu ya, kayak kesita gitu. Iya, makanya anak organisasi harus bisa tuh pinter-pinter ngatur jadwalnya. Kalau iya nih, gimana cara nyikapinnya nih ya, supaya itu jadi nyaman dan bukan jadi sebuah masalah gitu. Kalau misalkan kita niat, kalau udah pulang di rumah misal, eh, usahain 5 menit aja buat misalkan ngomong sama orang tua, kumpul dulu sebentar, duduk dulu kan nonton TV bareng walaupun nggak ngomong gitu ya. Eh, Ingat juga kalau misalkan kita lagi kayak gitu, jangan terlalu diporsir.
Soalnya kalau misalkan diporsir, pasti waktunya juga buat semuanya bakal kesita gitu. Buat keluarga nggak ada, buat kerjaan tugas nggak ada gitu. Jadi kita harus bisa manage waktu aja sih sebenarnya. Emang sih kalau misalkan udah umur-umur segini tuh harusnya komunikasi sama orang tua harusnya lebih dekat gitu ya. Jadi berasa kayak temen aja gitu. Bukan Iya, jadi kalau waktu kecil tuh kita kayak dianggap raja gitu ya. Kita mau iya, apa-apa pasti betul, diturutin. betul. Nah, terus mulai masuk ke SD gitu kita dididik seperti apa ya? Seperti tentara gitu ya. Iya, Kita betul. harus ini, nggak boleh itu. Nah, kita masuk mulai fase ke remaja nih ya. Mulai masuk ke fase remaja, kita tuh banyak ini ya, secara keseluruhan ya, kebanyakan harusnya lebih dekat sama orang tuanya. Kita bakal dibimbing untuk jadi lebih dewasa. Harusnya. Iya, betul kayak gitu. Makanya kalau sebenarnya gitu, sebenarnya tuh harus deket banget nih sama orang tua. Soalnya kan kalau apa-apa kita kan ceritanya pasti ke orang terdekat dong, keluarga gitu kan. Kalau ke teman mah kesekian lah gitu kan maksudnya tuh. Iyalah ke teman mah nggak cerita juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Soalnya Iya, masalah pribadi itu nggak boleh disebarluaskan. iya betul. Apalagi yo anak sulung ya anak pertama ya. Iya, anak pertama. Punya tanggung jawab yang besar dong buat keluarga. Pastikan apalagi laki-laki gitu kan. Pokoknya, Iya. aduh, mantep dah pokoknya. Apalagi yo sekarang adiknya udah berapa tahun? Udah 2 tahun ya. Kenapa? Adik Iyo sekarang udah 2 tahun ya. Iya, nanti Juni kalau nggak salah 3 tahun gitu. Juni, Juni, oh, Oktober, 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 oh Oktober. Oktober. Sehat selalu ya buat adiknya. Dia nggak pernah dibawa ke sekolah ya? Kenapa? Pas bagi rapot nggak pernah dibawa ke sekolah gitu adiknya? Ya kan kalau ke sekolah kan sama ayah kan. Soalnya kalau sama mama nanti ribet gitu. Yang nangis lah, entah yang mau kemana lah gitu. Jadi sama ayah biar efisien kan. Bat bet, ambil pulang gitu. Kayak sama ayah. Padahal mah dibawa aja nggak apa-apa yuk. Kan banyak tuh ya yang bawa anak-anak kecil. Bisa ini juga kan, bisa temenan Ah, juga. lebih kasihan jauhnya sih. Kan setengah jam kan, maksudnya bolak-balik sejam gitu. Belum di sekolahnya. Pasti rewel. Nah, iya juga sih ya capek. Iya, capek jadi. Paling kalau misalkan mau ketemu main ke rumah Iyo ya. Ya. Ya main ke rumah baru ketemu gitu. Iya nih sorry nih Iyo belum bisa main ya. Padahal pengen banget main gitu. Covid ya, jadi aduh stay at home aja deh. Iya, agak ini juga sih agak takut sih ya. Soalnya daerah sono kan zona merah. Iya, betul. Makanya punya rumah tuh di Jonggol, yo, zona hijau. Nanti bikin rumah ya di Jonggol. Iya, bikin rumah nih banyak nih pakai monopoli. Garing banget gak sih waktu barusan? Kenapa? Barusan garing banget gak sih? Barusan tuh kan gue ngelawak yo. Ya kan, yang Oh, barusan pakai monopoli. iya. Ini nyadar apa? Kan dirimu mah kalau ngelawak emang garing terus, gak gitu. Dari dulu. Dari dulu ya, kayaknya nggak bakat ngelawak nih ya. Udah belajar aja lah pokoknya. Oke, balik lagi ke sekolah nih ya. Iyo kan emang udah mempersiapkan gitu ya, udah punya planning, udah punya roadmap-nya mau kemana, ini mau kemana itu habis lulus ya. Sedangkan lulusan tuh kemarin nggak diselebrasikan gitu, nggak ada perayaannya, Hmm, di sekolah pun nggak ada acara karena kita lagi COVID-19 juga, nggak bisa kemana-mana. Terus iya ya. buat apa ya kayak kayak kecewa nggak sih gitu nggak ada perpisahan gitu padahal gue udah nyiapin jauh-jauh hari gitu gue beli jas gitu gue beli dasi gue udah dandan rapi gitu. Pasti dong kecewa ya kan. Maksudnya eh, masuk bareng-bareng, pasti lulus pengen bareng-bareng kan dirayain gitu kan sama teman-teman. Istilahnya mah pesta terakhir di sekolah kan. Dan nyatanya dihalang sama COVID ini. Ya mau gimana gitu. Ya terimalah. Misalkan kalau nggak ada acara wisuda atau gimana ya ikutin aja gimana aturannya. Terus cara yo buat nutupin kekecewaannya tuh gimana yo. Nah, misalkan caranya sih kan kita masih ada media sosial kan.
Jadi kita masih bisa video call sama teman-teman gitu kan, masih bisa saling kabar gitu kan, mungkin video call lewat WA atau yang lain-lain gitu kan. Di situ aja sih. Kalau misalkan kita ngelihat ke negara yang lain ya, negara yang terbilang maju lah di Jepang, itu kelulusan tuh pakai Ya. robot yuk, keren banget. Oh, Jadi kita tuh di rumah video call pakai HP, tapi di kampusnya, di sekolahnya itu pakai robot gitu. Robotnya pakai toga, lucu kayak sih. oh iya iya, gue lihat di mana gitu ya. Iya iya iya, itu lucu banget sih. Di IG banyak sih. Iya iya iya, gue lihat tuh. Kalau beda banget ya kalau misalkan negara maju sama negara berkembang gitu ya. Kalau negara maju dia pakai robot gitu, pakai virtual reality gitu, keren banget pakai VR. Nah kalau di Indonesia anak-anaknya malah pada nekat kan, pada nekat coret-coret gitu. Mm-mm. Tanggapannya gimana ya buat anak-anak yang coret-coret gitu? Padahal kan sekarang lagi pandemi gini. Itu dokter dari dulu sampai sekarang nih, masih sampai sekarang tuh susah payah buat nyembuhin korban-korban COVID-19. Sedangkan mereka anak-anak yang goblok itu dengan mudahnya kumpul-kumpul coret-coret gak jelas kan. Ya, buat misalkan anak-anak yang lulus ngikutin coret-coret gitu, sebenarnya kita tanya dulu nih ke anaknya, apa makna yang bisa diambil dari coret-coret? Zong nggak ada loh. Maknanya apa yang bisa diambil, apa yang bisa didapat? Kan nggak ada juga toh, itu cuma coret-coret doang kan. Mungkin bisa disalurkan gitu kegiatannya, jangan coret-coret deh apa gitu kan. Misalkan dia bilang ini kebersamaan terakhir kita, bukan terakhir, ini kebersamaan terakhir di sekolah gitu kan. Coret-coret kan bisa lewat kegiatan bakti sosial gitu kan, bisa bakti sosial ke masyarakat, mungkin entah apa itu bagiin sembako entah apa gitu kan, itu lebih positif sih. Nggak ada manfaatnya juga sih sebenarnya, kayak buang-buang Iya waktu. betul. Lucunya tuh habis coret-coret malah ditangkap polisi kan. Nah iya, kadang bajunya juga digantung kan, digantung di kamar gitu kan, Iya itu maksudnya lebih. buat apa gitu, maksudnya ngegantung baju coret-coret kotor gitu di kamar gitu, buat Ya, apa? orang tua juga kan beli pakai jerih payah, apalagi misalkan ada orang tua yang ekonominya kurang gitu kan, mending itu didonasikan gitu ke saudara atau adik kelas kita yang lebih membutuhkan, itu lebih bermanfaat. Iya bener banget, soalnya emang kalau bajunya masih bagus mending kita donasiin lah, kita turunin ke Ya, adik kelas, kalau nggak saudara lah, minimal ke saudara gitu. sayang kan maksudnya dicoret-coret nanti nggak dipakai gitu. Iya, mending kita kasih bajunya ke orang, si orang itu pakai untuk hal-hal yang positif yang baik, kita pun bakalan dapat feedback yang baik juga ntar di akhirat, kan jadi investasi juga. Kayak yo, ada pesan nggak sih yo buat para pelajar Indonesia gitu di tengah pandemi COVID-19 ini supaya mereka tuh tetap menjadi pelajar yang berjiwa emas gitu. Buat teman-teman gitu, teman-teman seperjuangan, bukan deh, adik kelas gitu ya, belajarnya yang giat gitu, ikuti dulu sekarang aturan pemerintah seperti apa, toh kita juga nggak bisa buat apa-apa gitu kan, mau datang ke sekolah nanti gurunya nggak ada, percuma. Terus sama jangan lupa etika baik kalian, etika sopan santunnya harus lebih ditanamin lagi gitu kan, apalagi dengan adanya teknologi yang sekarang gitu semakin canggih, jadi kalian harus bisa lebih mind blowing gitu kan, lebih giat belajarnya, lebih bisa menghargai orang lain, penting banget sih itu. Apalagi kan kalau kita udah lulus, kita gimana caranya kita bisa bermanfaat kan di masyarakat gitu. Oke, thank you banget nih dari kakak Iyo, si kakak. Udah ngasih kita masukan yang luar biasa banget ini manfaatnya. Semoga kebaikan-kebaikan yang kakek udah kasih ke kita gitu bakal balik lagi kebaikannya ke kakak Jo. Amin. Oke, saksikan Saya terus. juga masih belajar. Masih belajar. Padahal udah mau ditutup ya. Oh iya iya, silakan. Ya ampun.
kita podcast ini bikin ketawa mulu yuk. Daripada terlalu tegang kan. Iya, jangan terlalu tegang. Santai. Oke, thank you buat kebersamaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Stay tune terus di Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Hermawan pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.